Ketika pengacara membacakan kalimat terakhir wasiat, Arini merasa dadanya sesak seperti diinjak batu besar. Nama dirinya dicoret total karena ia berani menikah dengan seorang wanita. Namun, di halaman lampiran yang hampir terlewat, tertulis kata-kata yang membuat air matanya jatuh. Ayahnya telah menyiapkan bagian untuk kedua putrinya. Ruangan pengacara di Kebayoran Baru itu tiba-tiba hening, hanya suara Ibu Siti yang berteriak, "Ini pasti tipuan. Arini sudah mempermalukan kita semua." Arini berdiri gemetar, tangannya masih memegang salinan wasiat yang sudah disobek Riki, kakak laki-lakinya. Di luar jendela, tetangga-tangga mulai berkumpul, bisik-bisik tentang anak gadis Pak Harun yang menikah sesama jenis. 10 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia, Arini masih bernama gadis polos yang jatuh cinta pada Citra Prameswari. Mereka bertemu di perpustakaan Akultas Hukum, mata Citra yang teduh membuat Arini lupa segalanya. "Kamu beda, Rin," bisik Citra suatu sore di taman kampus. Arini tersenyum, tapi hatinya sudah tahu keluarga Wijaya tidak akan pernah menerima. Pak Harun, ayahnya yang tegas, selalu bilang perempuan Wijaya harus menikah dengan laki-laki baik-baik, jaga nama besar kita. Malam itu Arini menangis di kamar asrama, memutuskan untuk mengakhiri segalanya sebelum terlambat. "Ma, Citra, aku tidak bisa," katanya sambil memeluk Citra untuk terakhir kali di bawah pohon beringin kampus. Citra hanya diam, air matanya jatuh tanpa suara. Kini, di ruang pengacara itu, Ibu Siti menatap Arini dengan mata penuh kecewaan. "Kamu sudah bunuh ayahmu dengan pilihanmu ini. Wasiat ini pasti palsu." Riki mengepalkan tangan, "Kita gugat saja, Bu. Tidak mungkin ayah wariskan harta ke orang seperti itu." Arini tidak menjawab. Ia hanya memandang lampiran rahasia itu lagi, tulisan tangan ayahnya yang sudah lemah karena sakit, "Untuk Arini dan Citra, dua putriku yang paling kucintai." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk luka lama. Mengapa ayah diam saja dulu? Mengapa ia biarkan Arini menikah dengan pria pilihan keluarga yang akhirnya berakhir perceraian menyakitkan? Semua pertanyaan itu berputar di kepala Arini sementara suara ibu semakin keras. Malam itu Arini pulang ke apartemen kecilnya di Jakarta Selatan. Citra sudah menunggu dengan teh hangat. "Bagaimana?" tanya Citra lembut. Arini hanya menggeleng lalu menangis di pelukan istrinya. "Ayah tahu, Cit, ayah tahu dari dulu." Citra memeluk lebih erat, tapi Arini merasa beban dosa masa lalu semakin berat. Besok pagi, Ibu Siti menelepon, memaksa Arini datang ke rumah lama di Menteng. "Kita bicara empat mata. Jangan bawa orang itu." Arini tahu konfrontasi pertama baru saja dimulai. Rumah besar di Menteng itu masih sama seperti 10 tahun lalu, tapi terasa lebih dingin sekarang. Ibu Siti duduk di kursi kayu jati, wajahnya tegang. "Kamu ingat hari ketika ayahmu sakit parah? Kamu malah kabur ke Bogor dengan perempuan itu." Arini menunduk, ingatan langsung melompat ke masa kuliah. Dulu, setelah putus dengan Citra, Arini mencoba hidup normal. Ia menikah dengan pria pilihan ayah, tapi setiap malam ia menangis mengingat senyum Citra. Perceraian itu menjadi aib besar, tapi ayah tidak pernah marah terang-terangan. Kini Arini mengerti mengapa. "Bu, ayah menulis lampiran itu sebelum meninggal," kata Arini pelan. Ibu Siti tertawa sinis. "Kamu pasti sudah mengubahnya. Kamu pikir aku bodoh?" Riki masuk ruangan, membawa map dokumen. "Pengacara sudah konfirmasi, Bu. Tulisan tangan ayah asli. Tapi kita bisa bilang ayah sedang sakit, tidak waras." Arini bangkit, suaranya bergetar. "Kalian mau hapus keinginan ayah sendiri." Ayah memanggil Citra putri kedua. Ibu Siti berdiri, tangannya gemetar.
Kamu sudah hancurkan nama keluarga Wijaya. Apa kata tetangga? Apa kata saudara-saudara kita di Surabaya? Malam itu Arini kembali ke Bogor, ke rumah kecil yang ia dan Citra beli 2 tahun lalu setelah mereka menikah secara sederhana di Bali. Citra menyambut dengan pelukan hangat. Ceritakan semuanya. Arini menceritakan konfrontasi tadi, dan tiba-tiba ingatan lain muncul, hari ketika ia bertemu Citra lagi setelah 8 tahun berpisah. Arini saat itu sudah bercerai, bekerja di Irma Hukum Besar. Citra masih sama, mata teduhnya tidak pernah berubah. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, kata Citra saat mereka bertemu di Kai Puncak. Arini menangis, tapi kali ini ia tidak lari. Mereka menikah diam-diam, tapi berita menyebar cepat setelah ayah sakit. Keesokan harinya, Ricky datang ke kantor Arini. Kamu harus tanda tangan surat pelepasan hak waris. Demi ibu. Arini menolak. Ini bukan hanya tentang harta, Bang. Ini tentang ayah yang diam-diam menerima aku apa adanya. Ricky memukul meja. Kamu egois. Ibu hampir stroke karena gosip tetangga. Pertengkaran semakin panas, hingga Arini berteriak, kalau ayah masih hidup, dia pasti berdiri di sisi aku. Ricky pergi sambil membanting pintu. Arini duduk lemas, rasa bersalah membanjiri. Dulu ia pernah menyakiti Citra demi keluarga, kini ia menyakiti keluarga demi Citra. Berita tentang wasiat menyebar seperti api di rumput kering. Tetangga di Menteng mulai menghindari Ibu Siti di pasar. Anaknya menikah lesbian, ya. Kasihan Pak Harun. Arini mendengar gosip itu dari teman lama. Ia memutuskan datang ke rumah ibu lagi, kali ini membawa Citra. Bu, tolong kenal Citra. Dia bukan musuh. Ibu Siti menatap Citra dengan dingin. Kamu yang merusak anakku. Citra tetap tenang. Saya mencintai Arini, Bu. Sudah dari dulu. Saat itu, Ibu Siti mengeluarkan kotak surat lama. Di dalamnya ada foto Arini dan Citra saat kuliah, yang ayah simpan diam-diam, ayah tahu sejak kalian di kampus. Tapi dia bilang, biarkan Arini belajar sendiri. Arini terduduk, air mata jatuh. Lasbak datang lagi, malam ketika ayah menemukannya menangis di kamar. Nak, hidup ini penuh pilihan. Kadang kita harus kuat. Arini tidak mengerti saat itu. Kini ia tahu, ayah sudah mempersiapkan segalanya. Ricky tiba-tiba muncul dengan pengacara baru. Kita gugat wasiat ini di pengadilan. Alasan ayah tidak waras. Arini marah. Kamu mau perangi ayah sendiri. Pertengkaran meledak di ruang tamu. Ibu Siti menangis, aku cuma ingin keluarga ini utuh. Citra memegang tangan Arini, kita pulang saja. Tapi Arini tidak mau. Ia tetap di sana sampai malam, membaca lampiran wasiat berulang. Ayah menulis, Arini, makan ayah yang dulu diam, aku tahu kamu bahagia dengan Citra. Bagilah harta ini seperti 2 putriku yang setia. Keesokan paginya, Arini dan Citra pergi ke makam ayah di Taman Makam Pahlawan. Di sana, Arini berlutut. Ayah, aku sudah menyakiti Citra dulu. Sekarang aku mau menebus semuanya. Citra memeluknya. Kita hadapi bersama. Tapi telepon dari Ricky datang, ibu masuk rumah sakit. Karena kamu. Arini berlari ke rumah sakit, hatinya hancur. Konfrontasi kedua baru saja dimulai. Di ruang ICU, Ibu Siti terbaring lemah. Arini, jangan bawa Citra ke sini. Aku malu. Arini memegang tangan ibunya. Bu, Citra adalah bagian dari aku. Ayah sudah terima. Ibu menangis pelan. Ayahmu selalu rahasia. Dia bilang padaku sebelum meninggal, Siti, kalau Arini bahagia, biarkan saja.
Arini terkejut. Ternyata ibunya juga tahu. Ricky masuk, wajahnya merah. Kamu masih keras kepala. Pengacara bilang kita bisa menang kalau bilang ayah dipengaruhi. Arini berdiri. Kamu mau jual nama ayah demi uang. Mereka bertengkar di koridor rumah sakit. Perawat meminta diam Arini keluar, duduk di taman rumah sakit, ingatan melompat ke hari ia memutuskan Citra dulu. Aku takut, Cit keluarga kita bedah. Citra saat itu hanya berkata, cinta tidak pernah takut, Rin. Kamu yang takut. Kini Arini sadar, ia masih takut. Citra datang membawa makanan. Kita pulang, Rin. Biarkan ibu istirahat. Tapi Arini menolak. Ia tetap di rumah sakit semalaman. Pagi harinya, ibu bangun dan memanggil Arini. Bawa Citra kemari. Aku ingin bicara. Saat Citra masuk, ibu menatap lama. Kamu mirip anak perempuan yang ayahmu impikan. Citra tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Tapi Ricky masih menentang. Ini semua sandiwara. Ia pergi sambil membanting pintu. Arini dan Citra pulang ke Bogor. Di Taman Teh Puncak, mereka duduk berdua. Aku dulu pernah tinggalkan kamu, Cit, sekarang aku takut kehilangan keluarga. Citra memeluk. Kita punya keluarga kecil kita sendiri. Malam itu, Arini mendapat pesan dari Ricky, besok kita ketemu notaris lagi. Kali ini aku bawa bukti. Arini tahu perang belum selesai. Notaris membacakan lampiran lagi di depan seluruh keluarga besar. Pak Harun sudah merencanakan ini sejak Arini kuliah. Saudara-saudara dari Surabaya berbisik. Ini aib. Ricky berdiri. Saya minta pembatalan. Arini menatap semua orang. Ayah mencintai aku apa adanya. Kenapa kalian tidak bisa? Ibu Siti akhirnya bicara. Cukup. Wasiat ayah adalah wasiat ayah. Ruangan hening. Setelah itu, Arini dan Citra diundang makan malam keluarga. Tapi suasana masih tegang. Ricky diam saja. Malam itu, Arini berbicara empat mata dengan ibunya. Bu, aku pernah sakiti Citra karena takut kehilangan kalian. Sekarang aku tidak mau ulangi kesalahan. Ibu memeluk Arini untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Makan ibu yang dulu memaksa. Tapi Ricky tidak menyerah. Ia datang ke apartemen Arini dengan pengacara. Kita bagi harta, tapi Citra tidak dapat apa-apa. Arini menolak. Citra adalah istriku. Ayah sudah bilang 2 putri. Pertengkaran hampir menjadi adu isik. Citra menarik Arini pergi. Kita lawan di pengadilan kalau perlu. Arini merasa lelah, tapi juga kuat. Ia mulai mengerti penebusan bukan hanya tentang harta, tapi tentang keberanian mencintai terbuka. Di akhir pekan, Arini dan Citra kembali ke puncak Bogor. Di sana, di bawah pohon teh hijau, Arini berlutut. Citra, maafkan aku yang dulu kabur. Sekarang aku siap perjuangkan kita sampai akhir. Citra menangis bahagia. Tapi telepon berdering. Ibu Siti. Ricky setuju bertemu. Datanglah besok. Arini tahu ini adalah ujian terakhir. Pertemuan terakhir di rumah Menteng berlangsung tegang tapi damai. Ricky akhirnya membaca lampiran sendiri. Air matanya jatuh. Ayah, kenapa ayah tidak bilang langsung? Ibu Siti memegang tangan Ricky. Karena ayah tahu kita belum siap. Arini memeluk kakaknya. Kita masih keluarga, Bang. Ricky mengangguk pelan. Ma, Rin. Aku salah. Beberapa bulan kemudian, harta dibagi sesuai wasiat ayah. Arini dan Citra membuka yayasan kecil untuk anak-anak yang mengalami tekanan serupa.
Ibu Siti mulai datang ke rumah Bogor setiap akhir pekan. "Citra, panggil ibu saja," katanya suatu hari. Arini tersenyum melihat keduanya memasak bersama. Luka masa lalu masih ada, tapi sudah tidak lagi berdarah. Arini berdiri di balkon rumah kecil mereka, memandang pegunungan puncak. Citra memeluk dari belakang. "Kita berhasil, Rin." Arini mengangguk. "Terima kasih karena tidak pernah meninggalkanku." Malam itu mereka duduk di taman, mengingat semua perjalanan. Dari penolakan, kesakitan, hingga penebusan. Ayah pasti tersenyum dari atas. Apakah mengorbankan cinta demi keluarga adalah keputusan yang benar, atau justru keluarga yang harus belajar menerima kebahagiaan anaknya meski dunia menentang?